Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU hitung cepat. Kak, kenapa kok membahas TIU hitung cepat terus, Kak? Karena soal TIU hitung cepat ini sering sekali teman-teman keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Jadi soal-soal yang saya sajikan di channel saya ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nah, ini sering sekali teman-teman keluar di tes CPNS. Jadi mohon diperhatikan ya. Oh iya teman-teman, di sini ada dua cara. Saya akan menyantumkan dua cara. Yang pertama hitung cepat dan yang kedua hitung manual. Jadi teman-teman nanti akan tahu kelebihan hitung cepat dan kekurangannya, serta kelebihan hitung manual dan kekurangannya. Jadi jangan di skip ya teman-teman video ini agar teman-teman paham dan tidak gagal paham. Langsung saja ya, nomor 1. Tentukan hasil dari 2,7 dikali 31 ditambah 3,3 dikali 19. Ditambah 31 dikali 3,3 ditambah 19 dikali 2,7 adalah. Nah, ini kalau kita hitung manual, kita sampai gondrong teman-teman. Nggak bisa ini. Ya, nggak bisa mengerjakannya di waktu CPNS. Kenapa? Karena dalam satu soal, CPNS itu hanya kurang dari 1 menit pengerjaannya. Kalau kita manual, pasti lebih dari 1 menit. Sehingga tidak bisa. Ya, ada caranya. Caranya gimana, Kak? Pakai cara hitung cepat. Nah, di sini kita lihat dulu. Di soal sesuatu yang unik yang mana, teman-teman? Ini ya, kali plus kali plus kali plus kali plus, berarti ini bisa dikelompokkan, ini bisa dikalikan, 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 dan dikalikan. Nah, sekarang ada tidak angka yang sama? Ada ya teman-teman, ini 31, ini 31, ini 19, ini 19. Jadi ada angka yang sama. Sekarang kita garis bawahi dulu supaya lebih jelas, oke? Nah, ini dikali dan dikali. Ini ada angka 31 dan ini ada angka 31. Berarti ini unik ya teman-teman. Kita simpan dulu. Nah, dan ini kira-kira sama-sama dikali juga enggak? Sama-sama dikali. Angkanya ada 19 juga. Yang sama ya. Berarti ini kita kelompokkan. Nah, sekarang sudah kelihatan ya teman-teman. Ini adalah angka yang unik. Nah, kalau angka ini ada yang sama, berarti bisa kita rubah ini teman-teman. Gimana Kak caranya? Seperti ini ya. Jadi 2,7 plus 3,3 ya. Kita kelompokkan dikali 31. Kok 31-nya 1 Kak? Dipisahkan iya karena di sini ada 2. Cukup seperti ini. Ini sama saja ya teman-teman. 31 dikali 2,7 ditambah 31 dikali 3,3. Sama tidak? Sama ya. Ditambah ya, ini ada angka tambah juga. 3,3 dikali, nah ditambah, maaf ya teman-teman, 3,3 ditambah 2,7 dikali 19. Kok 19-nya dikeluarkan dari dalam kurung Kak sendirian? Iya, karena di sini 19-nya ada double. Ya, ini adalah salah satu bentuk aljabar ya, rumus aljabar. Silahkan teman-teman nanti kalau mau mempelajari detailnya rumus aljabar, di linknya di deskripsi saya ya, ada. Atau lihat di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini saya rekomendasikan ya. Silahkan diklik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tidak pusing teman-teman. Tinggal kita tambahkan 2,7 ditambah 3,3 sama dengan 6. 3,3 ditambah 2,7 sama dengan 19. Sama dengan 6 juga. Maaf ya. Jadi 2,7 ditambah 3,3 sama dengan 6. 3,3 ditambah 2,7 sama dengan 6. 31-nya tetap kita turunkan, 19-nya kita turunkan. Jadi 6 dikali 31, 6 dikali 19. Ya, ini ada penjumlahan. Ini jangan kita kalikan teman-teman, nanti pusing. Di sini ada enggak yang sama? Ada 6 ya. Berarti 6-nya kita keluarkan. Nah, 6-nya kita keluarkan, kita asingkan karena ada yang sama. Tinggal 31 ditambah 19. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 31 ditambah 19 sama dengan 50 dikali 6. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah teman-teman. Ini pelajaran SD ya. 50 dikali 6 sama dengan
6 dikali 5, 30 ditambah 01 sama dengan 300. Berarti jawabannya adalah B, ya, 300. Paham ya teman-teman? Mudah kan kalau pakai cara cepatnya. Dan kita bisa menganalisa ini mana yang unik dari soal. Oke, kita lanjut nomor 2. Pani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Pani jika ia kembali dari kota A selama 4 jam? Nah, ini seperti soal jarak kecepatan waktu ya teman-teman. Kira-kira ini soal jarak kecepatan waktu apa bukan teman-teman? Iya Kak, ini jarak kecepatan waktu ini soalnya. Coba kita buktikan ya. Oke, ini dari kota A ke kota B. Nah, Pani ini berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam. Ya, selama 5 jam. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya untuk kalimat yang pertama. Dan ia kembali ke kota A, berarti Pani ini sudah sampai di kota B. Kembali ke kota A, ya. Naik motor. Nah, Paninya naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Pani? Nah, yang ditanya ini teman-teman, kecepatannya. Jika ia kembali dari kota A selama 4 jam. Jadi perjalanan Pani dari kota B ke A ini adalah 4 jam. Nah, ya. Yang ditanya kecepatannya. Kok kecepatannya ditanya, Kak? Iya, karena ini beda, teman-teman. Yang pertama, Pani dari A ke B itu 5 jam. Setelah pulang dia 4 jam. Berarti tambah cepat, ya. Yang ditanya adalah kecepatan si Pani saat pulang. Nah, ini kira-kira pakai rumus Jokowi apa tidak, teman-teman? Tidak, ya. Ini adalah pakai rumus perbandingan terbalik atau senilai. Ya, teman-teman. Paham ya, jadi ya? Jadi gimana ini? Kita tentukan dulu. Ya, ini apakah nilai terbalik atau senilai? Caranya gimana? Kita lihat. Ini besar ke kecil. Oke? Ini besar ke kecil apa ke besar ini, teman-teman? 8 ini. K ini lebih besar dari 8 atau lebih kecil dari 8? Cara menentukannya gimana, Kak? Seperti ini. Jika Pani dari kota A ke B itu 5 jam dan kecepatan 8 km per jam. Nah, ini Pani dari kota B ke A itu hanya 4 jam. Berarti ya, kecepatan Pani ini tambah cepat. Kenapa Kak tambah cepat? Karena sampainya juga tambah cepat, ya. Berarti K ini lebih besar daripada kecepatan sebelumnya, yaitu 8. Kita sepakati ya, jadi K lebih besar daripada 8. Oke, sekarang kita kasih anak panah. Kecil ke besar, anak panahnya ke atas, ya. Jadi bentuknya dari yang kecil. Nah, ini tadi sudah kita kesepakati. Kecepatan sebelumnya, 8 ini lebih kecil daripada si kecepatan yang sekarang. Kecepatan waktu pulang, ya. Berarti 8 jadi buntut, ya. 8 ke K. Nah, sekarang kita lihat anak panahnya. Anak panahnya berlawanan apa sejajar? Berlawanan, Kak. Berarti ini perbandingan terbalik, ya. Sudah, tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita sepakati, teman-teman. Tinggal kita sepakati apakah mau yang kecil di atas ataupun yang besar di bawah. Kalau yang kecil di atas, jadi semuanya harus di atas, ya. Contohnya seperti ini. Ini yang kecil di atas nih. Berarti yang buntut di atas ya. Berarti 8 per K sama dengan ini yang kecil juga di atas. 4 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang, teman-teman. 4 dikali K sama dengan 4K. 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi K sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi kecepatan Pani saat pulang adalah 10 ya, 10 km per jam. Nah, terbukti kan kecepatan saat pulang lebih besar daripada kecepatan sebelumnya. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, nomor 2 ini teman-teman, ini adalah
soal perbandingan terbalik, tapi rasa-rasa kecepatan ya. Jadi seperti pakai rumus Jokowi, ternyata tidak ya. Jadi teman-teman jangan terjebak ya. Salah rumus nanti malah ya. Sekarang lanjut lagi nomor 2. Maaf. Sekarang lanjut lagi nomor 3 ya. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Jika UPI seorang siswa lainnya digabungkan dengan kelompok tersebut, maka rata-rata menjadi 46. Nah, si UPI ini kan digabungkan, berarti menjadi 40 orang, rata-ratanya menjadi 46. Berarti nilai ujian UPI adalah yang ditanya nilai ujian UPI, teman-teman. Ini ada dua cara ya, teman-teman. Cara manual atau logika, dan cara cepat. Itu pakai rumus. Nah, kelebihannya apa, Kak? Nanti saya jelaskan ya, kelebihan manual sama cara cepat. Sekarang kita pakai cara manual ataupun cara logika. Nah, sekarang kita ketahui di sini 39 orang siswa itu nilai rata-ratanya 45 ya. Lalu di kalimat kedua, jika UPI seorang siswa lainnya digabungkan, berarti dari 39 orang siswa ini ditambah UPI ya, digabungkan orang baru UPI sama dengan rata-ratanya menjadi 46. Yang ditanya adalah nilai si UPI ini ya, yang ditanya. Berarti kita cari dulu teman-teman. Kita cari dulu nilai dari seluruh 39 orang ini berapa? Kan 45, Kak. Iya, ini bukan seluruh nilai. Ini adalah nilai rata-rata dari 39 orang. Ini jadi belum kita ketahui. Nilai 39 orang ini ada berapa ya seluruhnya, bukan rata-ratanya. Tinggal kita kalikan caranya. 39 dikali 45 sama dengan 1755. Nah, ketemu sekarang nilai seluruh dari 39 orang ini, bukan nilai rata-rata. Sekali lagi ya. Berarti kita masukkan 39 orang ini nilainya berapa dari semuanya? Adalah 1755 ditambah UPI sama dengan 46. Nah, sekarang kan ini 39 orang nih, teman-teman nih, ini ya. Ditambah UPI menjadi 40 orang. Kita bagikan, teman-teman. Dibagikan 40, ya. Kenapa Kak dibagi 40? Karena kita mau mencari nilai UPI ini, ya. Ini kan rata-ratanya. Paham ya sampai di sini ya, teman-teman? Harusnya paham. Jadi, 40 kita kalikan saja dengan 46 menjadi 1846. Ini tetap kita turunkan. Sekarang 1755 ditambah nilai UPI sama dengan 1840. Nah, kita mau mencari U ya atau UPI ini, kita pindah ruaskan saja. 1755 pindah ruas menjadi min 1755. Tinggal kita kurangkan. Jadi umur UPI sama dengan 85. Ya. Ini adalah cara manualnya atau cara logikanya. Ini ada cara cepatnya, teman-teman, pakai rumus. Nah, ini rumus cepatnya. Silakan teman-teman hafalkan ya rumus cepatnya jika mau pakai rumus cepat. Jadi ini adalah jumlah dari nilai rata-rata dikali jumlah nilai rata-rata. Ini ya, jumlah hasil. Nah, ini bukan jumlah, teman-teman. Hasil dari jumlah nilai rata-rata dikali jumlah nilai rata-rata. Ya, maaf teman-teman, ini bukan jumlah ya, ini nilai rata-rata. Saya ulangi lagi ya, karena banyak yang keselio lidah saya tadi ya. Jadi ini ya, perhatikan hasil dari nilai rata-rata dikali jumlah nilai rata-rata dikurangi hasil penambahan dikali nilai rata-rata dikali jumlah nilai rata-rata. Ya, Kak masih bingung Kak? Kita masukkan saja angkanya supaya tidak bingung. Oke. Jadi, hasil dari nilai rata-ratanya berapa, teman-teman? 30 orang siswa. Ini yang mau dicari nilai rata-ratanya, 39. Nah, dikali jumlah nilai rata-rata. Jumlah nilai rata-ratanya berapa? 45. Ya, dikali 45. Sama dengan hasil dari penambahan.
Kan tadi 39 orang tadi ditambah UPI, berarti 39 ditambah 1 jadi 40. Dikali jumlah nilai rata-ratanya berapa? 46. Jadi 46. Paham ya? Nah, sekarang hasilnya berapa ini? 39 dikali 45 sama dengan 1844 dikurangi hasil dari 40 dikali 46 sama dengan 1755. Sekarang tinggal kita kurangkan, teman-teman. 1840 dikurangi 1755 sama dengan 85. Hasilnya sama tidak? Sama ya, sama-sama 85. Ini hanya 3 langkah jika pakai rumus ini. Silakan rumusnya dipahami ya teman-teman. Kak, kelebihan dari cara cepat dan kekurangannya apa, Kak? Nah, kelebihannya kita tidak bingung untuk menghitungnya dan lebih cepat. Itu kelebihannya. Kekurangannya kita harus bisa menghafal rumusnya ya teman-teman. Itu kekurangannya. Kita harus hafal dengan rumusnya. Nah, terus kalau kelebihan cara manual apakah? Kelebihan cara manual, kita tidak perlu menghafal rumus. Kita hanya mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika saja. Itulah kelebihannya. Tidak perlu menghafal rumus, tapi kekurangannya lebih lama dan lebih panjang. Dan juga harus lebih teliti. Jadi setiap cara itu ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita lanjut nomor 4. Ya. Jadi jawabannya tadi C ya, 85. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah soal cerita ya. Ini kita harus fokus ya dan harus teliti. Oke. Rian, Ijal, dan Isan berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli celana panjang dan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam, coklat, biru, dan merah. Dengan peraturan sebagai berikut. Rian tidak membeli celana warna hitam. Jika ada yang membeli celana warna coklat, maka tidak ada yang membeli warna biru. Jika Ijal membeli celana warna merah, maka Isan memiliki warna biru. Jika Rian membeli celana warna biru dan Ijal membeli celana warna hitam, maka pernyataan yang benar adalah, nah, tinggal kita pilih A, B, C, D, E. Silahkan dipilih teman-teman. Caranya gimana, Kak? Nah, seperti ini. Kita gambar dulu tabelnya, teman-teman. Nah, ini tabelnya ya. Di sini kita ketahui Rian, Ijal, dan Isan berada di sebuah toko pakaian. Berarti kita tulis Rian, Ijal, dan Isan ya di sini. Nah, di sini disepakati juga dengan warna yang sudah ditentukan. Apa warnanya, Kak? Hitam, coklat, biru, dan merah. Berarti hitam, coklat, biru, dan merah ya. Kita lihat peraturannya gimana peraturan mainnya. Rian tidak membeli celana warna hitam. Rian ini tidak membeli celana warna hitam. Ya, warna hitam ini ya. Lalu, jika ada yang membeli celana warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna biru. Belum ya, belum kita ketahui. Ini kita simpan dulu. Jika Ijal membeli celana warna merah, maka Isan memiliki warna biru. Ijal membeli celana warna merah. Isan memiliki warna biru. Jika ya, jika berarti belum juga. Kita simpan dulu. Nah, jika Rian membeli celana warna biru dan Ijal membeli celana warna hitam, maka pernyataan benar adalah di sini jika Rian membeli celana warna biru yang ditanyakan. Berarti Rian ini membeli celana warna biru, ya. Dan Ijal membeli celana warna hitam. Berarti Ijal ini membeli celana warna hitam. Ya, di pertanyaan. Maka pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang benar yang mana, teman-teman? Ini belum selesai. Karena masih ada 2 kalimat yang kita simpan. Nah, ini ya. Sekarang kita keluarkan. Jika ada yang membeli celana warna coklat. Nah, ini belum ada yang membeli celana warna coklat. Kita simpankan dulu. Kita lihat ini. Yang kita simpankan kalimat yang satunya. Jika Ijal membeli celana warna merah, maka Isan memiliki warna biru. Nah, Ijal ini tidak membeli celana warna merah, teman-teman, melainkan dia membeli celana warna hitam. Berarti, ya, si Isan ini tidak memiliki celana warna biru, ya. Kita silang saja. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang
Sudah kita keluarkan semua kalimat sudah kita cantumkan di sini. Kalimat 1, 2, 3, 4 sudah kita cantumkan. Berarti di sini jika ada yang membeli celana warna coklat, nah di sini tidak ada yang membeli celana warna coklat ya teman-teman. Maka tidak ada yang memilih celana warna biru. Nah, maka tidak ada yang memilih celana warna biru. Di sini ada. Jika ada yang membeli celana warna coklat, nah di sini kan tidak ada yang membeli celana warna coklat. Nah, berarti ada yang membeli celana warna biru. Ada, Rian. Nah, sekarang sudah kita cantumkan semua. Yang ditanya di sini adalah Ijal membeli celana warna hitam, maka pernyataan yang benar. Ya, jika Rian ini membeli celana warna biru dan Ijal membeli celana warna hitam. Rian ini membeli celana warna apa teman-teman? Biru ya. Nah, dan Ijal membeli celana warna hitam. Maka pernyataan yang benar, coba. Ihsan bisa membeli celana warna hitam atau merah? Ihsan bisa membeli celana warna hitam dan merah. Iya, bisa ya, karena di sini tidak disilang ya. Kita simpan dulu, kita cari lagi yang lebih benar, siapa tahu ada. Hanya Ijal yang bisa membeli celana warna hitam. Hanya Ijal yang bisa membeli celana warna hitam. Bisa juga ya, hanya Ijal yang bisa membeli celana warna hitam. Belum tentu ya teman-teman, karena Ihsan ini bisa juga ya. Jadi salah ini ya, yang B. Rian dan Ihsan bisa membeli celana warna biru. Rian dan Ihsan bisa membeli celana warna biru. Tidak bisa, di sini disilang ya Ihsan, berarti salah juga. Ijal dan Ihsan sama-sama membeli celana warna merah. Ijal dan Ihsan sama-sama membeli celana warna merah. Tidak ya. Ijal dan Ihsan ini tidak ya, belum tentu juga ya teman-teman. Nah, karena di sini apa? Ini X ya, disilang ya, si Ijal ini tidak membeli celana warna merah. Kenapa? Karena dia disilang ya. Rian juga bisa membeli celana warna coklat. Lihat, Rian bisa tidak membeli warna coklat. Tidak bisa, di sini disilang. Berarti kemungkinan itu adalah A. Ihsan bisa membeli celana warna hitam atau merah. Ihsan ini bisa membeli celana warna hitam atau merah ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut. Nomor 5. Tina, Ratu, Iis, Uli, Andin, Nina, Astrid, dan Santi makan bersama di sebuah warung yang menjual bakso dan mie ayam. Mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Tina memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Uli dan Andin duduk di antara Iis dan Astrid. Ratu duduk di antara Iis dan Tina. Nina memesan mie ayam. Demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Nina? Duh, pusing ya teman-teman. Nah, supaya tidak pusing, kita gambar dulu mejanya. Di sini sudah kita ketahui meja bujur sangkar ya. Nah, ini meja bujur sangkar. Setiap sisinya dia duduk 2 orang ya, 2 orang, tapi tidak berdampingan kalau memesan mie ayam ya, di sini ya. Mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Kalau memesan mie ayam mereka tidak berduduk sebelahan ya. Sesama mie ayam tidak duduk bersebelahan. Sekarang kita cari dulu teman-teman kalimat yang pasti. Nah, mana kak kalimat yang pasti? Nah, kita cari dulu ya. Ratu duduk di antara Iis dan Tina. Ini belum pasti ya. Jadi, ini nih. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Tina memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid. Nah, ini adalah kalimat yang pasti. Tina ya memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid. Berarti Tina ini duduk berseberangan dengan Astrid. Kita tulis saja teman-teman. Tina yang memesan bakso duduk berseberangan. Berarti di sini ya seberangnya ya. Astrid memesan mie ayam. Sudah ya. Sudah dapat ini kita gambarnya. Lalu kita cari lagi teman-teman. Uli dan Andin duduk di antara Iis dan Astrid. Berarti Astrid ini ada
Uli dan Andin dan Iis. Kenapa, Kak? Karena Uli dan Andin ini duduk di antara Iis dan Astrid, teman-teman. Terserah mau ditaruh di sini apa di sini, ya. Kita taruh di sini saja. Nah, Uli, Andin ini duduk di antara Iis, berarti Iis dan Astrid. Nah, Uli dan Andin, paham ini ya teman-teman ya? Ini kalimat yang pasti juga teman-teman. Nah, lalu Ratu duduk di antara Iis dan Tina. Mana Iis dan Tina ini? Iis dan Tina. Di antara Iis dan Tina ini ada Ratu yang duduk, berarti Ratu duduk di sini. Ya. Nah, Nina memesan mie ayam. Nina ini memesan mie ayam. Di mana Nina? Nina ini kan belum kebagian tempat duduk, berarti Nina di antara sisi sebelah kiri, ya teman-teman. Tetapi dia memesan mie ayam, berarti Nina ini tidak mungkin duduk di samping Astrid. Kenapa? Karena Astrid juga memesan mie ayam, sedangkan di soal sudah disepakati yang sama-sama memesan mie ayam tidak duduk bersebelahan. Berarti Nina ini duduk di samping Tina yang memesan bakso. Nah, ya. Berarti yang duduk di samping Astrid siapa? Siapa yang belum kebagian di sini, teman-teman? Yang belum kebagian tempat duduk. Yang belum kebagian tempat duduk di sini adalah siapa? Coba. Santi, ya. Santi belum kebagian, berarti Santi otomatis di sini. Nah, yang ditanyakan adalah siapakah yang duduk di seberang Nina? Yang duduk di seberang Nina siapa? Adalah Iis. Jawabannya adalah D, ya teman-teman. Nah, mudah kan kalau sudah digambar. Jadi kalau ketemu soal penalaran seperti ini, jangan dipikir ya teman-teman, langsung saja kita gambar. Dan kita lihat keterangan kalimat yang pastinya. Itu tips dari saya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan NIP lulus CPNS pada tahun ini. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.